Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian, mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam semester 3. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah metode penelitian, kita masuk dalam pembahasan mengenai penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Agak berbeda dengan minggu-minggu yang sebelumnya. Di perkuliahan online yang lalu, saya memberikan materi dengan cara mempresentasikan materi perkuliahan dalam video, kemudian saya upload ke YouTube dan kawan-kawan saya minta untuk mempelajarinya. Namun dalam kesempatan kali ini sistemnya sudah saya ubah. Saya memberikan materi dalam bentuk PowerPoint, saya input di aplikasi Spidol Suta, kemudian saya minta kawan-kawan baca dan kawan-kawan pahami. Setelahnya saya meminta kawan-kawan mengajukan pertanyaan terkait materi yang sudah saya berikan di aplikasi e-learning Spidol Suta kita. Sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba jawab dan berikan penjelasan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bacakan satu persatu pertanyaan yang sudah kawan-kawan ajukan, kemudian akan saya jawab. Pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama datang dari teman kita Muhammad Safwan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Safwan. Saya Muhammad Safwan, kelas BPI 3A, ingin bertanya, apakah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif bisa digunakan bersamaan? Jika bisa, pada saat kapan kita menggunakannya, Pak? Terima kasih, Pak, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi metode penelitian kuantitatif dan kualitatif itu apakah boleh digunakan secara bersamaan dalam satu atau dalam sebuah penelitian? Jawabannya boleh, Safwan. Namanya bukan kuantitatif lagi dan bukan kualitatif lagi jika digabungkan atau dikombinasikan. Namanya metode penelitian campuran atau lebih dikenal dengan istilah mixed method. Jadi kapan metode ini bisa digunakan? Jadi ketika kita sebagai seorang peneliti ingin mendapatkan data yang lebih luas dan lebih dalam, artinya data yang lebih dari sekedar penelitian kuantitatif saja, data yang lebih dari sekedar penelitian kualitatif saja. Jadi kita kombinasikan, ada kuantitatif juga, ada kualitatif juga di dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, materi ini sudah saya sampaikan di mata kuliah metode penelitian BKI semester 5, mungkin bisa dilihat di video yang saya share untuk mahasiswa BPI semester 5. Itu sudah jelas sekali. Di dalam metode campuran pun ada bagian-bagiannya lagi, seperti nggak usah dijelasin lah, kalau dijelasin nanti nggak mau dilihat di video yang sudah saya share ke mahasiswa semester 5. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Safwan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari kawan-kawan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Siti Lailatul Hasanah. Ada banyak pertanyaan dari Siti ini. Ingin sih saya jawab semuanya. Ada 4 pertanyaan di satu sesi. Kemudian di sesi berikutnya ada pertanyaan yang lain juga dari Siti. Namun di sini saya akan menjawab beberapa saja ya Siti, dikarenakan masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan Siti yang harus saya jawab dan saya jelaskan. Salah satu pertanyaan dari Siti, oke, awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siti, izin bertanya Pak. Saya izinkan. Siti izin bertanya kepada rekan-rekan semua, terkhusus kepada saya selaku pengampu mata kuliah metode penelitian. Jadi kalau ada di antara kawan-kawan mahasiswa BPI semester 3 khususnya yang bisa menjawab pertanyaan dari Siti, ya monggo silakan dibantu menjawab atau mendiskusikan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Siti ajukan. Salah satu pertanyaan Siti,
Dalam penelitian kuantitatif, peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data. Nah, jadi dalam penelitian kuantitatif, bolehkah kita melakukan sedikit wawancara untuk mengumpulkan data? Sementara di sana Bapak menjelaskan bahwa dalam penelitian kuantitatif, peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data. Apabila objek penelitian adalah sekelompok orang yang mayoritasnya tidak memahami IT, untuk peneliti berikan kuesioner dalam bentuk Google Formulir dan sejenisnya. Lantas, bagaimana cara peneliti menyebarkan kuesioner untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh responden atau objek penelitian, selain dengan terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara sederhana? Wah, panjang sekali, satu pertanyaan saja udah lumayan panjang nih dari Siti. Jadi dalam penelitian kuantitatif memang peneliti tidak harus ya, tapi boleh kalau mau berinteraksi dengan subjek yang diteliti atau sumber data. Kalau kita tidak terjun langsung ke lapangan, kita bisa menggunakan asisten peneliti untuk membagikan kuesioner. Tapi penelitian kuantitatif yang mana? Penelitian kuantitatif survei. Kalau eksperimen tidak bisa karena kita harus memberikan perlakuan. Namun dalam pengumpulan datanya kita tidak memberikan interaksi yang lebih terhadap sumber data kita. Jadi boleh-boleh saja Siti. Apabila kita ingin membagikan kuesioner kepada kelompok sampel dari populasi dan ternyata kelompok sampel kita ini anggap saja tidak mengerti baca tulis, jangankan mengerti atau memahami IT, tapi mereka tidak mengerti baca tulis. Bagaimana kita bisa memberikan kuesioner atau instrumen penelitian kita atau skala penelitian kita agar mereka bisa mengisinya? Artinya ya kita harus satu persatu mendatangi sampel kita, kemudian kita bacakan pertanyaan demi pertanyaan, kemudian jawaban mereka kita isi sendiri. Jadi seperti itu. Boleh kita berinteraksi, boleh, tapi pertanyaan yang kita ajukan itu pertanyaan yang sesuai dengan kuesioner kita. Artinya pertanyaannya tertutup, sudah didesain. Beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif, pertanyaannya terbuka dan bisa berimprovisasi dalam memberikan pertanyaan. Kalau dalam kuantitatif sudah ditetapkan seperti ini, ya sudah ditetapkan seperti itu saja. Nah, jadi boleh kita berinteraksi, jawabannya boleh, tapi tidak boleh berinteraksi lebih lanjut, apalagi memberikan pertanyaan yang di luar pertanyaan kuesioner kita. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan Siti. Untuk lebih jelasnya nanti kalau mau didiskusikan boleh japri saya langsung Siti untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, karena kalau dijawab di sini waktunya kepanjangan, kasihan kawan-kawan yang lain yang mengajukan pertanyaan sudah antri. Oke, cukup sekian pertanyaan dari Siti. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Sisi Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sisi. Saya Sisi Aprilia ingin bertanya. Ya, silahkan. Pada materi yang saya baca, perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif salah satunya ialah pada proses penelitian. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses penelitian berlangsung pada kedua metode tersebut? Ya, pada dasarnya memang berbeda, Siti. Kalau dalam penelitian kuantitatif, kita itu menggunakan skala penelitian atau instrumen penelitian. Kita membagikan kuesioner, apalagi kalau kita meneliti kuantitatif di kalangan mahasiswa, mungkin bisa jadi kita tidak berinteraksi langsung dengan sumber data kita. Cukup kita buat kuesioner, kemudian kita masukkan ke dalam Google Formulir, kemudian kita kirimkan link melalui grup WA, kemudian kita tunggu jawabannya. Jadi kita tidak berinteraksi langsung dengan sumber data kita. Itu bisa saja. Namun kalau dalam penelitian kualitatif, kita harus melakukan wawancara, observasi. Wawancaranya tidak cukup satu kali, wawancaranya harus berkali-kali sampai data yang kita harapkan benar-benar tuntas. Nah, kalau belum tuntas atau data yang kita inginkan belum dapat, ya kita terus melakukan pertanyaan, terus mengajukan pertanyaan. Jadi memang kalau dibilang berbeda, ya sangat berbeda sekali antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam proses penelitiannya.
Dalam penelitian kuantitatif tidak ada yang namanya observasi. Kita tidak mengamati data observasi, tidak kita masukkan ke dalam pembahasan penelitian kita. Kita hanya terfokus dengan kuesioner yang telah kita buat. Kita fokus dengan pertanyaan-pertanyaan tertutup yang kita ajukan ke sumber data kita. Mana yang lebih gampang? Ya tergantung kitanya masing-masing. Ada orang yang beranggapan bahwasannya penelitian kualitatif itu lebih gampang, ada juga yang beranggapan penelitian kuantitatif yang lebih mudah. Bagi kita yang senang ngobrol, senang berinteraksi, sosial kita bagus, mungkin kita lebih memilih penelitian kualitatif karena kita bisa berinteraksi dengan orang, kita bisa ngobrol, banyak informasi yang kita dapat. Nah, tapi bagi kawan-kawan yang agak susah untuk bertemu orang baru atau berkomunikasi dengan orang baru, mungkin metode penelitian kuantitatif boleh dicoba sebagai alternatif nanti ketika di semester akhir mengerjakan proposal penelitian. Ya berat-berat amat sih, semuanya ada kurang ada lebihnya. Mungkin itu saja jawaban untuk pertanyaan dari Sisi Aprilia. Terima kasih Sisi, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari Nur Aini, hubungan bagaimana yang dimaksud dengan hubungan peneliti yang diteliti? Tadi sudah saya jelaskan, kalau dalam penelitian kualitatif itu si peneliti diharuskan berhubungan dengan sumber data atau yang diteliti. Sementara dalam penelitian kuantitatif itu tidak diharuskan. Nur Aini, kita berhubungan dengan sumber data kita. Artinya ya kalau kuantitatif seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita bisa saja membuat kuesioner, kemudian kuesioner kita bagikan secara online. Jadi kita tidak berhubungan langsung dengan sumber data kita. Ataupun kalau sampel kita banyak, mungkin 100 orang dan semuanya harus ditemui. Ya kalau kira-kira kita tidak sanggup, ya kita menggunakan asisten untuk membantu kita membagikan kuesioner kita. Itu dibolehkan kok. Jadi nggak harus berhubungan langsung. Tapi kalau kualitatif, kita sendiri dituntut untuk turun ke lapangan, mewawancarai sumber data kita, mencari sumber data kita, mengobservasi. Kalau memang yang diteliti mengenai perilaku, ya kita observasi perilakunya seperti apa. Jadi itu yang dimaksud hubungan peneliti dengan yang diteliti Sisi. Nur Aini. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ani Tri Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ani, saya Ani Tri Astuti izin bertanya. Saya izinkan, bagaimana cara kita agar dapat memahami bahwa masalah yang akan kita teliti masuk ke dalam metode kuantitatif atau metode kualitatif? Karena sejauh ini pemahaman saya kurang, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langkah pertama itu memang kita menentukan permasalahan apa yang akan kita teliti, sehingga nanti kita tahu ini mau diarahkan kemana. Kalau masalahnya diharuskan untuk kuantitatif, jangan kita paksakan ke kualitatif. Kalau masalahnya memang harus diselesaikan dalam penelitian kualitatif, jangan pula kita paksakan ke kuantitatif gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya kita pahami metode penelitian, kita pahami metode penelitian kuantitatif ini apa, metode penelitian kualitatif ini seperti apa. Kalau kita sudah memahami apa yang dinamakan penelitian kuantitatif, apa yang dinamakan penelitian kualitatif, nanti ketika kita menemukan masalah yang akan kita angkat sebagai tema penelitian kita akan dengan gampangnya mengarahkan, wah ternyata penelitian ini lebih bagus atau memang seharusnya dan selayaknya diteliti dengan kuantitatif, ini harus dengan kualitatif. Jadi kita tidak kebingungan lagi. Jadi solusi dari saya, pahami apa yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ketika kamu paham, maka kamu akan dengan mudahnya bisa menentukan kemana arah penelitian kamu ini akan kamu bawa, apakah ke kuantitatif, apakah ke kualitatif. Mungkin sekian jawaban dari saya. Kita lanjut ke pertanyaan yang